Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di channel Islam Center. Tiap manusia pasti menginginkan hidup berbahagia, baik di dunia maupun di akhirat. Tetapi pada kenyataannya, tidak seluruhnya manusia diberikan nikmat hidup berbahagia. Walau sebenarnya Islam memberikan tuntunan kepada manusia agar dapat meraih hidup yang bahagia. Dan perintah ini juga dapat dijumpai dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Misalnya ialah dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 1-9. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya untunglah orang-orang yang memiliki iman, yakni orang-orang yang khusyuk dalam sembahyangnya, dan orang-orang yang menghindari diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada bermanfaat, dan orang-orang yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, terkecuali pada istri-istri mereka atau budak yang mereka punyai. Maka sebenarnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barang siapa mencari yang dibalik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melebihi batasan. Dan beberapa orang memelihara amanat-amanat yang dipikulnya, dan janjinya dan orang-orang yang memelihara sembayangnya. Dari ayat itu dapat disimpulkan, jika untuk mencapai kebahagiaan dunia maupun akhirat sebenarnya tidaklah susah. Namun kita sebagai manusia yang kadang malah justru membuat hal tersebut jadi susah. Oleh karena itu, agar hidup dapat bahagia di dunia maupun di akhirat, Islam mengajari 3 poin utama yang perlu diyakini. Apa sajakah itu? Berikut ini manusia yang diberikan kenikmatan bahagia oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah selalu ingin beristighfar saat jatuh dalam genangan dosa. Ya, saat manusia melakukan perbuatan dosa, iman seorang mukmin akan mendorongnya untuk segera inabah atau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertaubat. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala tidak bosan-bosan memerintah kepada hambanya yang beriman untuk segera bertaubat. Dalam Quran surat At-Tahrim ayat 8, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha, taubat yang sembunyi murninya." Begitu juga dalam Quran surat An-Nur ayat 31, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah Subhanahu wa taala, hai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung." Dari 2 ayat itu dapat disimpulkan bahwa bila seorang beriman melakukan perbuatan dosa, maka dia akan menjadikan imannya untuk tempat berlindung. Dengan demikian, iman akan menuntunnya untuk segera bertaubat dan perbanyak istighfar dan menjauhi dari perbuatan dosa. Karena kita tahu tidak ada yang berat untuk Allah untuk menutupi, bahkan juga untuk menghapus dosa-dosa umatnya, sebesar apapun itu jika hambanya ingin betul-betul bertaubat. Dalam Quran surat Az-Zumar ayat 53, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai hamba-hambaku yang melebihi batasan terhadap diri sendiri, janganlah kamu berputus asa dari karunia Allah. Sebenarnya Allah memaafkan dosa-dosa semuanya. Sebenarnya Dialah yang Maha Pemberi ampun lagi Maha Pengasih." Dari ayat itu seakan-akan Allah ingin menjelaskan kepada hambanya yang masih mempunyai iman untuk segera bertaubat. Tidak peduli berapa besar dosa yang dulu pernah dilakukan dan berapa banyak dosa yang telah dia kumpulkan. Karena kita tahu Allah ialah Tuhan yang Maha Pemberi ampun, Maha Pengasih, lagi Maha Penerima taubat. Memiliki rasa selalu mengucapkan syukur. Bila umatnya ingin mengetahui karunia yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dapat kita katakan tak terbilang jumlahnya. Karunia itu ada dalam tubuh hambanya, harta kekayaan, keturunan, rumah, dan semua jenis urusan duniawi. Namun seakan-akan nikmat itu tidak terlihat pada diri kita, hingga yang terjadi ialah manusia akan merasa kurang dan akan terus kurang. Andaikan manusia yang tidak mengucapkan syukur diminta untuk mengembalikan apa yang pernah Allah berikan, pasti orang itu tidak akan sanggup menggantinya. Tetapi Allah dengan maha belas kasihannya tidak pernah minta sedikit pun dari harta kekayaan yang kita dapat. Allah cuma minta sedikit waktu saja dari manusia untuk mengucapkan syukur dengan apa yang diberikan kepada hambanya. Dalam Quran surat Ibrahim ayat 34, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Apabila kamu menghitung nikmat Allah, tidak bisa kamu menghinggakannya. Sesungguhnya manusia itu benar-benar zolim dan sangat memungkiri nikmat Allah. Dalam ayat itu Allah seolah-olah ingin menjelaskan kepada hambanya, syukur ialah karena ditambah nikmat. Oleh karena itu bersyukurlah. Dan bila ingin menghayati arti dari ayat tersebut, kita akan menangis dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi bila kita mengingkari nikmat yang Allah beri, maka siap-siaplah hukuman Allah sangatlah pedih. 3. Bersabar saat diberi ujian. Dalam Quran surat At-Taghabun ayat 11, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tidak ada suatu bencana pun yang menerpa seseorang terkecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, pasti ia akan memberikan petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ayat itu menerangkan bahwa jika seorang mukmin yang diterpa bencana, lalu dia menyadari bahwa bencana itu ialah ujian dari Allah, selanjutnya dia terima bencana itu dengan lapang, lalu meminta petunjuk kepada Allah, maka insya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajat orang itu, dan Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik. Oleh karena itu, jika kita sedang diterpa musibah, hindari sebisa mungkin untuk mencela bencana tersebut. Namun bersabarlah dan terus minta petunjuk kepada Allah agar diberi jalan keluarnya. Insya Allah dengan kita bersabar dan selalu berusaha, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan segera mengganti ujian itu dengan kenikmatan yang kemungkinan tidak pernah kita sangka akan mendapatkannya. Apabila 3 pertanda itu ada pada kita, maka insya Allah kita bisa menjadi manusia yang bahagia di dunia dan di akhirat. Semoga dengan penjelasan di atas memberikan pencerahan bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.